Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali. Poin-poin yang akan saya sampaikan meliputi biografi Al-Ghazali, karya-karya, konsep pemikiran, dan cara memakmurkan negara menurut Al-Ghazali. Yang pertama yaitu biografi. Al-Ghazali terlahir dengan nama lengkap Abu Hamid Ahmad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ia juga dijuluki dengan gelar Hujjah al-Islam, lahir pada tahun 450 Hijriah di Tus, sebuah kota kecil di daerah Khorasan. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal. Di masa mudanya, Al-Ghazali belajar ke berbagai negara seperti Mesir, Baghdad, dan Palestina. Ia mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqaha dan mutasawwifin di kota kelahirannya At-Tus. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Yang kedua yaitu karya. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Di antaranya adalah Ihya Ulum Al-Din, Al-Munqidh min Dalal, Tahafut Al-Falasifah, Minhaj Al-Abidin, dan lain sebagainya. Dengan karyanya tersebut, para pemikir barat seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal Ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali. Pada pasca periode ini, berbagai hasil karyanya telah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris, dan dijadikan referensi kurang lebih 44 pemikir barat. Yang ketiga yaitu konsep pemikiran ekonomi. Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena pada masa hidupnya orang-orang kaya, berkuasa, dan surat prestise sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis dalam mempercayai yaum al-hisab. Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab Ihya Ulum Al-Din, Al-Mutasfa, Mizan Al-Amal, dan Al-Tibr Al-Masbuk fi Nasihat Al-Mulk. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah sebuah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau utilitas, yakni sebuah yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite, yakni kebutuhan, kesenangan atau kenyamanan, dan kemewahan. Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal, dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis. Di samping itu, Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasikan 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, kedua, untuk mensejahterakan keluarga, dan ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya, tidak terpenuhnya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan agama. Berdasarkan perspektif umum tentang wawasan sosioekonomi Al-Ghazali ini, mayoritas pembahasannya mengenai berbagai permasalahan ekonomi terdapat dalam kitab Ihya Ulum Al-Din. Beberapa tema ekonomi yang diangkat dari pemikiran Al-Ghazali di antara lain mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter, dan evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik. Yang terakhir yaitu cara memakmurkan negara. Walaupun tidak membahas dengan menggunakan peristilahan modern, Al-Ghazali telah mengidentifikasikan dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh negara. Ia menitik beratkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan serta stabilitas. Ia menekankan perlunya keadilan serta aturan yang adil dan seimbang. Dan ia juga menekankan bahwa negara harus mengambil semua tindakan yang perlu untuk menegakkan kondisi keamanan internal dan eksternal. Dengan demikian, tampak jelas bahwa Al-Ghazali berpendapat negara bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Di samping itu, ia juga menulis secara panjang lebar mengenai lembaga Al-Hizbah, sebuah badan pengawas
yang dipakai di banyak negara Islam pada waktu itu. Fungsi utama badan ini adalah untuk mengawasi praktik-praktik pasar yang merugikan. Al-Ghazali sangat mendukung lembaga ini dan mendiskusikan jenis-jenis praktik yang harus diawasi seperti pengakuan palsu tentang laba, iklan palsu, timbangan dan ukuran yang tidak benar, transaksi yang keterlaluan, kontrak yang cacat, transaksi barang-barang haram, dan semua kesepakatan lainnya yang mengandung penipuan dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.